Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Unjuk rasa petani singkong di DPRD berujung ricuh, 10 polisi terluka. PS Metro mengamankan 2 orang diduga membawa narkoba. Dua pemuda di Metro yang kedapatan membawa narkoba ditangkap oleh polisi yang sedang patroli. Kaca piring. Warga yang mengurus pemutihan pajak kendaraan di Samsat, Lampung Timur membludak. Dengan tujuan baik, kami ingin menyampaikan aspirasi. Tahan! Kita sidang lain. Unjuk rasa ratusan petani di halaman gedung DPRD Lampung pada Senin siang berakhir bentrok. Kericuan terjadi saat massa berusaha menerobos gedung DPRD dan gubernur untuk menyampaikan aspirasinya. Pada kericuan tersebut, 10 polisi terluka akibat terkena lemparan batu dan kayu. Seorang polisi bahkan menderita luka berat di kepala. Awal sudah ada sempat pelemparan batu, kami semprot dengan air. Selanjutnya itu permintaan untuk bisa mendatangkan Pak Gubernur. Sampai sekarang puji Tuhan tidak ada korban jiwa, tapi dari anggota kami ada kurang lebih 10 orang yang luka, baik luka ringan maupun luka lumayan berat. Karena ada yang terkena lemparan batu di kepala, itu menerima 11 jahitan. Kericuhan mereda setelah massa ditemui gubernur dan anggota DPRD. Pada akhir pertemuan, gubernur menyepakati menetapkan harga singkong terendah Rp1.350.000 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 30%. Akhirnya tuntas. Tuntasnya seperti apa, Pak? Dengan harga 1.350 itu minimal, dengan potongan rafaksi itu maksimal 30, maksimal ya, tanpa adanya kadar aci dan sebagainya. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Gubernur melalui instruksi Gubernur tersebut, alhamdulillah kami menyepakatinya. Unjuk rasa petani singkong di Lampung bukan kali pertama. Pada unjuk rasa sebelumnya, tuntutan massa gubernur menetapkan harga singkong terendah Rp1.350.000 per kilogram telah dikabulkan dan disetujui oleh para pengusaha pabrik tapioka. Namun polemik kembali muncul setelah pihak pabrik memperlakukan tera atau cek kadar aci saat membeli singkong. Untuk harga singkong dengan kadar aci baik dibeli harga sesuai aturan. Namun saat kadar aci di bawah standar, maka pihak pabrik membelinya dengan harga murah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kericuhan demonstrasi petani singkong di halaman gedung DPRD pada Senin siang mereda setelah ditemui oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Pertemuan perwakilan massa dengan Gubernur dan anggota Komisi 2 digelar di ruang Abung Komplek Kegubernuran Lampung. Pada pertemuan tersebut, Gubernur meminta massa untuk menahan emosinya dan tidak berbuat anarkis. Gubernur berjanji akan memperjuangkan tuntutan massa terkait menaikkan harga singkong. Gak semua mengerti permasalahan dari awal sampai akhir. Saya ngajak bicara baik-baik. Saya ngajak ini. Pemerintah pusat. Saya mau jelaskan. Apa bisa menjelaskan itu ke surat seperti kayak gitu? Jangan bilang Gubernur Provinsi Lampung gak mau mendukung para petani singkong. Jangan bilang saya gak dukung petani singkong, gak mau berjuang buat petani singkong.
Saya mau jelaskan secara garis besar. Di mana? Masa di tempat umum, di ruangan? Silakan di sini biar jelas. Ini saya, kalian lihat saya putuskan apa yang terbaik buat masyarakat. Tidak ada keikhlasan solid kita. Saya adil, perhari saya tidak adil, tapi saya berusaha untuk adil Bapak Ibu sekalian. Unjuk rasa berlangsung ricuh ketika massa dihadang barikade polisi di gerbang gedung DPRD Lampung. Massa menerobos kawat berduri dan sempat terlibat saling dorong dengan polisi. Pengamanan unjuk rasa juga melibatkan mobil water cannon polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Maju. Mati kita hari ini membela rakyat. Selamat malam Komandan. PS Metro mengamankan 2 orang diduga membawa narkoba jenis sabu. 2 pria yang mengendarai motor Di seputaran berboncengan jalan ditangkap saat terpergok membuang narkoba ke pinggir jalan Kaca Piring, Metro Barat, Metro, Minggu malam. Keduanya ditangkap oleh polisi yang sedang patroli dan langsung digelandang ke Mapolres Metro. Tersangka bernama Andi Wibawa dan Beni Satria, warga Kecamatan Metro Barat. Polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Andi rupanya adalah residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara karena kasus peredaran narkoba. Pada saat itu PS Metro melintasi jalan Kaca Piring Metro Barat. Jadi berpapasan dengan 2 pengendara yang menggunakan Honda Scoopy. Jadi pada saat itu kita lakukan pemberhentian untuk dilakukan pemeriksaan. Pada saat 2 orang itu berhenti, jadi salah satu orang itu menjatuhkan suatu barang. Ternyata pada saat dilihat barang tersebut kristal bening. Jadi yang diduga sabu, 1 klip. Nah, jadi setelah itu kita lakukan pengamanan barang bukti dan pelaku untuk diproses di Polres Metro. Kedua tersangka ditangkap saat baru membeli sabu-sabu dari bandar. Penyidikan kasus tersebut masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar dan pemasoknya. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Seorang pembobol toko dan seorang penadahnya diringkus polisi Polresta Bandar Lampung Senin siang. Tersangka Edi Prabowo berumur 24 tahun ditembak kakinya, lalu tersangka penadah bernama Roni Kurniawan. Keduanya warga Langkapura, Bandar Lampung. Identitas tersangka terungkap saat membobol toko roti di Kedaton, Bandar Lampung pada pertengahan April lalu. Dalam rekaman CCTV terlihat tersangka masuk toko pada malam hari dengan cara membobol plafon. Di toko korban, tersangka mencuri ponsel, tablet, dan uang sebesar 1 juta rupiah. Modus operandi adalah memajak dan merusak plafon toko rokes. Untuk barang bukti yang ada 1 unit HP merek Samsung dan 1 buah kotak kemasan. Untuk kronologis kejadian, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 sekira pukul 00 waktu Indonesia Barat, pelaku EP dan A memanjat bangunan toko rokes dengan menggunakan papan dan selanjutnya EP membuka atap seng. Setelah atap terbuka, lalu EP turun melalui plafon toko rokes lalu mengambil 1 unit HP, 1 unit tab dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Yang ngegambar siang hari ya. Nah, masuk atap itu lihat pada pintu samping atau gimana? Samping manjat tembok ya? Bawa alat nggak gimana? Oh, targetnya apa sih barang-barang yang kamu curi ini? Seketemunya aja ya? Itu kamu mantan karyawan situ ya? Kalau di nomor yang di rokok. Jadi barang yang mudah dijual. Duitnya dibagi terus sama kawan kamu yang belum ketangkep itu? Iya. Untuk apa? Main slot? Jualnya buat apa?
Judi apa? Judi slot dijelaskan oleh Pak Kadit. Barang curian tersangka yang telah dijual ke penadah kini disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Terus bang.